penasaran banget sama game kedua, kira-kira Dagger Phoenix mainnya bakalan kayak gimana kali ini di map Kalahari, dan pesawatnya kali ini masih lumayan waras Iya, ternyata. karena mau bagiannya tengah-tengah Mhm, di area Kalahari, namun gue kayaknya malam ini tuh lebih kayak terfokus ke arah tim RRQ sih. RRQ Karena ya? RRQ ini selain dia adalah yang dulunya tim perwakilan Indo yang emang bener-bener kuat, Mhm. dia ini juga adalah salah satu tim yang mempunyai kapten yang suka mengkombinasikan skill. Jadi bisa dibilang penemu meta dari tim-tim itu adalah Sang Legailot. Sang Legolat Penemu ya? meta, tetapi ketika dia menemukan meta tersebut dia malah kayak apa ya? Malah kayak ketinggalan dengan tim-tim lain yang udah beradaptasi dengan meta yang dia ciptakan. Iya ya, oh biasa suka gitu ya, yang Heeh. apa namanya, yang, menciptakan malah jadi tertinggal gitu ya. Iya. Dan kita lihat kali ini dari RRQ yang baru saja dibahas oleh seorang Azuri. Pagi-pagi Razor kali ini sudah Iya, mendapatkan 1 biar poin kill pembuka tentunya untuk match kedua, yang mana ini akan menjadi awal mulai yang baik harusnya untuk teman-teman dari RRQ. Apakah bakal dicari lagi yang lainnya, karena kita lihat teman-teman dari MBR yang lain coba untuk melakukan, 1 upaya disengage saja, ternyata terpantau oleh Legalot, tapi Iya. sudah terlalu jauh, terhalang patahan juga. So, ini jadi cukup baik untuk MBR untuk reset lagi sih harusnya. Siap. Seperti di area Kalahari, Refinery ini adalah rumah RRQ, apalagi RRQ ini juga mereka tuh udah otomatis sih setiap orang dari tim ini tuh menggunakan yang namanya pemindai. Jadi Pemindai. bakal membaca ketika dia turun di mana ada musuh, ketika dia udah sadar, oh di area refinery ini komponen yang bagus di refinery-nya doang. Ketika kita menyingkir dikit ke area rumah 4, itu di bawah. Untuk riset senjata nggak mungkin bagus banget. Jadi mereka itu kayak inisiatif dapat satu senjata yang bisa digunakan dengan apa lah, ya, long range ya, jarak jauh. Jadi mereka langsung objektif tuh. Kita Mhm. tatakin aja dan terbukti Razornya tadi berhasil menculik Haydans. Mana Haydans itu adalah seorang rusher atau ujung tombak dari MBR yang emang performanya di season ini kalau Lagi gue bagus bilang banget, lagi bagus dan benar. udah mulai meningkat banget. Dia improve banget ya, Iya, yang tadi betul udah sempat banget. kita bahas juga, dia dari, damage dan kill-nya lagi gede banget. Hmm, So, mungkin kalau misalnya dari MBR 3 player yang lainnya bisa untuk, improve lagi, itu akan jadi gila banget. Nah, iya. jadi, udah high dance-nya bagus gitu, tinggal improve lagi teman-teman yang lain, mungkin akan jadi semakin bagus lagi, dan nggak menutup kemungkinan MBR akan semakin kuat lagi gitu. Ya betul banget. MBR yang emang gua bener-bener kayak gadang-gadang banget karena sebelumnya di season 4 ya emang performanya betul-betul menurun. Namun kali kita bakal sedikit berpindah di Oh, mana via Zoom sekali ini bakal berjumpa di Recommend Post dengan Aura yang bakal coba untuk setup posisi Adrian. Namun dari sebelah kiri Ajiknya wow, merasakan nice. tembakan cukup sakit dengan Emek Tubi di atas sana dari penamanan Zoom. Tetapi rupanya Lukman harus terjatuh oleh granat Kenzi, dan Kenzi Satu lagi, juga adalah salah nice. satu player yang agak menonjol dari teman-teman Aura Ignis. Yes, clutcher yang bisa diandalkan tentunya ya. Tadi bahkan di arah Watchtower berhasil menculik 1 player. 1 poin eliminasi itu buat Aura Ignis di arah command post. Tapi kalau kita lihat juga dari musuhnya itu, posisinya cukup memencar, split position juga, dan ini akan menjadi satu apa ya, satu hal yang menguntungkan tentunya untuk Aura Ignis kalau misalnya mereka mau culik satu persatu. Karena kalau lo lihat itu jaraknya bener-bener jauh ya dari satu player ke player yang lainnya. Ya 2 deket lah ya. Cuman Iya, satu cukup lagi. terpisah, dan balik lagi command post dengan banyaknya compound atau bangunan ini akan membingungkan, tentunya untuk kedua belah pihak. Namun ada tembakan peringatan juga yang masuk kali ini, masuk tiba-tiba kaget ada orang, aduh nggak assalamualaikum, jadi kena tembakan hanya sedikit saja, hampir aja Kenzi keculik gitu tadi. Makanya kalau masuk assalamualaikum dulu Kenzi ya. Oke, betul banget masuk. Assalamualaikum yang seenggaknya salaman, namun kita baru pindah di Oh, mana nice. Adrian kali ini Ayesnya pun harus terjatuh dengan senjata grenade dari seorang Kenzi. Benar-benar memanfaatkan POV tadinya di HBD dengan tembakan beredar dari senjata SMG dari Ayes. Namun rupanya si Kenji itu nggak emang Wow. benar-benar yang begitu Oh. coba untuk natakin, namun dari atas masih ada Mac Tubi yang emang beberapa puluh agak sedikit miss dari Miss. Otang, dan rupanya RRQ men udah mantekin dari belakang dengan Oh. Michael. Dan begitu juga ditembakkan 20 udah memang Oh, no. RRQ masih bisa untuk survive bergerak maju dengan motornya sehingga meninggalkan Otang yang berada di atas. Apalagi posisi yang emang tadi dibilang sama si Julia, di posisi teman-teman Zoom terlalu jauh dan otomatis Satu bagi sama lain. Aura itu enak buat natakin ya. Dan emang Betul. bener si Ayesnya tadi yang dekat aja nih masih ada di area radarnya si Otang itu bisa keculik. Bener. Apalagi kalau kita lihat posisi Putra yang emang udah jauh banget, kayaknya si Putra bakal ngamanin poin sih untuk point placement, dan bahkan bisa dijadikan seseorang yang untuk nge-revive temannya lagi. Namun di sisi lain command post sempat kita lihat ada notifikasi dari Bonafide yang berhasil menumbangkan Ajix, namun FE. Nah ini juga FE yang tadi tuh gua nggak terlalu apa ya,
notice tim ini tuh bakal masuk ke dalam top 5. Nyatanya dia sendiri juga Sendiri masuk ya? ke dalam top 5 walaupun ketiga orang temannya tuh udah keculik di middle game. Ya, Dan nggak bermain ada secara safe. kemungkinan mereka tuh masih bisa untuk survive. Harusnya karena tadi kita lihat juga permainannya cukup baik, top 5 dia berhasil survive ternyata ya, walaupun akhirnya harus kalah karena kurang manpower, tapi kita beralih di mana di arah The Maze sudah mulai ada petukan darah yang terjadi dari seorang Rain, cukup bagus menculik 2 player langsung saja. Kita lihat masih coba dicari lagi sisanya di mana ya, cukup sulit sih gue rasa, entah ini mau dimajuin lagi atau gimana atau dirasa 2 kill aja cukup, tapi gue rasa sih bakal coba dicari di beberapa bangunan yang rusak. Kali ini dari seorang Zeus tersisa seorang diri saja, tidak bisa berbuat banyak. Oh my god, ini akan menjadi satu malapetaka. Dewa United mulai melakukan pelebaran sayap, di mana dia coba untuk mencari satu player yang tersisa. Mereka cukup pede juga dengan menggunakan strategi 2-1-1 untuk 1v1 situation. Mungkin sekarang langsung bergerak menjadi 2-2, cukup tersandwich. Tapi di sisi lain Bonafide harus berhadapan dengan teman-teman dari Aura Ignis, dan bahkan Gustav berhasil terculik. Ini dia Dragon Phoenix. Yang kita lihat sejauh ini ya mereka masih aman-aman aja dengan resource yang gue rasa udah cukup mumpuni kalau misalnya mereka mau melakukan inisiasi terhadap musuhnya si Azure. Ya gue tuh kayak kangen banget sih, sumpah gue tuh kayak kangen banget dengan gameplay Dewa di season 4, dimana emang di season 4 itu kayaknya performa mereka udah naik banget. Cuma di season 5 untuk awal-awal match day seperti ini, gue ngeliat dari teman-teman Dewa itu kayak emang performanya menurun banget, karena ya bisa dibilang mereka juga menyesuaikan dengan adanya sistem revival system, apalagi kalau season sebelumnya itu nggak ada. Kali ini juga dia masih meraba-raba meta apa yang cocok dan karakter skill apa yang bagus banget tuh dikombinasikan di saat-saat seperti ini. Namun di sisi lain ini dia Mal. Iya, wow, Dengan 9 killnya yang banyak banget, di matchnya pun 4.400. 4.400, wow. Ini gede banget loh. Gede banget. Dengan kill 9 gitu kan di round pertama, kita emang ya ini nggak bisa dipungkiri. Kita tadi udah menyaksikan langsung gitu kalau Maal permainannya luar biasa di match pertama atau di bermula dari masa tadi. Tapi kita beralih lagi dari seorang Maal nih, abis kita omongin ternyata di arah bawah ada Bonafide, tapi dari Susana menerima beberapa hit yang ya mungkin tidak terlalu parah. Maal luar biasa. Satu tembakan dari seorang Black langsung menumbangkan dirinya gitu kan. Maal cepat banget backupnya, langsung memberikan satu tembakan yang cukup legit, tapi jump shot dilakukan kali ini dari seorang Jatra, menumbangkan satu player langsung dia begitu saja. Satu orang dari tim Dragon Phoenix pun harus hilang, namun tidak masalah, masih cukup kuat kita di bawah pun. Satu player lagi berhasil ditumbangkan di arah atas Jatra, terlalu overpick, namun cukup cepat backup yang dilakukan oleh seorang Denzo akhirnya berhasil untuk menyelamatkan Jatra. Wow. Ya, hampir saja Rehan menjadi save the day untuk tim Bonafide. Tetapi Bonafide sayangnya dengan backup yang cukup bagus daripada Dragon Phoenix, mau lihat ke sana Jatra walaupun maju sendirian, tetapi untung aja masih ada untungnya nih. Masih ada untungnya, bersyukur. Betul banget. Dari belakang masih ada temannya juga yang tentunya menjadi satu kayak pembantu banget. Namun juga di area refinery ini kan masih rumah sang kapten terkuat ya, Ilot nih. Apalagi dia tuh nggak mau rumah dia tuh dia ambil sama tim lain. Terlihat juga di sisi Dragon Phoenix dan Zonya ditinggalin begitu aja dan terbunuh di tangan Pac-Man. Wah, gila, ini sih gokil ya, dari seorang Reglot tadi kita lihat dia masih sendirian kan di area refinery itu kan. Tapi dia berani untuk buka tembakan dan langsung nge-spot kehadirannya karena Dragon Phoenix. Tapi ternyata di bawah udah ada teman-teman yang siap backup dan bahkan 1 poin kill telah diamankan gitu kan. Lagi dan lagi oleh teman-teman dari Dragon Phoenix. Betul sekali kata Azuri, ini adalah rumah sang kapten yang paling kuat sejagat raya ya. Semuka bumi sejagat raya pokoknya ya. Legalot. Nah, jadi dia tadi buka tembakan dan mungkin akan ada info juga ke arah teman-temannya kalau di bawah ada satu tim yang berotasi. Di bawah kita lihat dari tim FE tadi dia buka tembakan tapi gue nggak tahu kemana. Tapi untuk mapnya kita lihat ada masih beberapa tim yang melakukan rotasi di luar zona. Salah satu player dari tim FE gue rasa ini dalam masalah besar karena harus berhadapan dengan teman dari Dragon Phoenix ataupun MBR itu di luar. Dan ini akan menjadi satu tabrakan, mereka bakal rebut-rebutan zona juga. Ini masih zona kedua sebenarnya, tapi tetap aja nggak boleh diremehin. Mengingat zona kali ini tuh lebih sakit lagi kan dari update-update patch yang sebelumnya gitu. Makanya itu ya nggak bisa untuk diremehkan karena akan membuang resource yang kita miliki pasti. Betul, selain daripada zona itu udah mulai sakit, wah dibangunin dong. Zona tersebut juga damage-nya makin ditambah, makin besar dan emang bener-bener menyulitkan. Apalagi kita menggunakan grafik yang bisa dibilang rata kanan ya, otomatis kayak grafik darah di layar map HP kita, di layar HP kita itu kayak ngeganggu banget. Dan namun kali ini Iksan lebih tepatnya pergerakan dirinya itu udah kelihatan sama Mal. Ini Mal yang emang gue takut ini, karena Mal ini tuh dia pede dengan snap shooter yang digunakan, apalagi kali Bareta yang bakal coba untuk
digeber lagi ke depan. Tentunya Iksan nggak bisa cukup aman begitu aja karena Dragon Phoenix majunya 4 orang. Iksan pakai senjata VSS, dimana VSS pun nggak terlalu Satu. worth it ya, apalagi kalau kita lihat Mal kali ini yang emang coba untuk masang badan dengan senjata MX2B ke arah depan. Namun kali lemparan satu flash freeze ke arah depan, belum juga on point. Jatra kali ini yang emang kalau kita lihat Jatra Wow. body emang kan dari Mal yang emang kayaknya dia tuh udah mancing banget nih badannya. Si Iksan menggunakan senjata VSS, dia mancing badannya, dia nggak peduli berapa banyak damage masuk ke arah badannya, yang penting si Iksan ini terjatuh ya. Emang bener si Iksannya udah pick up juga. Dan di sisi lain kalau kita lihat ada Dragon Phoenix dari standing round pertama total poin eliminasi 30. Wow, gila. Satu match sudah 30 ya. Ini benar-benar panen poin banget hari itu teman-teman dari Dragon Phoenix. Tapi kalau kita ngomongin tentang Mal tadi bisa gue bilang agak sedikit overpick, namun dalam strategi yang masih masih dipertimbangkan oleh teman-temannya juga. Mungkin dari Mal sendiri memberikan pressure untuk memberikan distraksi juga. Yang akhirnya Ihsan pun tadi berhasil untuk terjatuh dan di luar zona. Itu berani banget sih teman-teman dari Dragon Phoenix, berani untuk membuat keputusan yang menurut gue akan sedikit menyulitkan kalau tadi mancing tim lain. Tapi di notifikasi kita lihat udah ada satu player lagi yang berhasil untuk ditumbangkan. Ini balik lagi tempo kalah hari lumayan lambat lagi dan lagi, walaupun kita lihat level point tidak terlalu sering untuk digunakan, namun hati-hati Rama di arah high ground kali ini menerima beberapa tembakan, mengurangi darahnya, tersisa 69 aja dari HP seorang Rama kali ini tanpa memiliki helm ataupun vest, karena ya dari Rama sendiri baru hidup dan baru hidup harus jatuh. Ternyata tembakan dari seorang JX dari kejauhan berhasil menumbangkan seorang Rama. Dibangunin lagi, ya Allah, hidup mati ya. Pergerakan Rama tadi tuh emang kayak gak ada opsi lagi sih Julia. Iya Dia ya. naik ke area perbukitan niatnya ingin lepas dari arah RQ, tetapi dia sadar juga ini di rumah 2 nggak mungkin kosong banget. Pengen naik juga ke area atas rumah 4, dia rumah 4 itu juga masih ada orang. Poin 69 udah netap banget di atas sana. Jadi kayak nggak ada chance banget buat si Rama. Untungnya nih teman-teman dari Rans itu masih ada poin, jadi masih bisa untuk revive teman ya. Namun di sisi lain kali ini Zoom juga yang sebelumnya udah ketulis si Ayes yang pun sempat untuk dihidupkan. Jadi kalau nggak salah tadi sedikit kita lihat juga Ayes itu sempat balas dendam tuh ke teman-teman Aura, dimana dia dibunuh oleh Kenzie, tapi si Ayesnya numbangin Adrian. Jadi berarti satu-satu nih poin mereka. Satu-satu poin mereka. Jadi pendendam ya anaknya ya. Iya, balas dendam. Balas dendam. Pokoknya kalau belum dia yang mati gua nggak mau. Harus dia pokoknya, sebelum gua ngekill dia nggak mau. Pendendam, Scorpio kayak dia. Ya betul banget, pendendam ya. Scorpio pendendam gitu. Banget nih. Anaknya zodiak banget ya. Aduh. Oke, tapi kita back to the game. Ini dia Leglot dengan posisi yang cukup aman di arah high ground, sudah mulai memantau. Ada pergerakan teman-teman dari tim Dragon Phoenix, bahkan Maal menerima beberapa tembakan. Dan hati-hati Leglot, kali ini sudah ada upaya rush yang dilakukan oleh teman-teman dari Dragon Phoenix. Bahkan granat pun sudah mulai dilempar hanya untuk membuka jalan seorang Leglot ya. Jadi ada backup juga dari teman-teman RRQ yang lain. Itu granat yang bertubi-tubi hanya untuk membuka jalan untuk seorang Leglot. Dan kali ini mereka akan regroup terlebih dahulu. Langsung saja ke pertahanan terindah dari Leglot di arah atas panggung kematian. Bahkan ada vehicle yang udah disembunyiin banget gitu ya kan. Simpan. Oh Tapi wow. kita bakal berlihat juga PvP di sisi lain Aura Ignis bakal berjumpa lagi di area sisi lain dengan teman-teman dari FE, di mana satu orang temannya Ajix harus dimakan begitu aja. Galang berhasil mendapatkan Iksan. Namun di sisi lain bakal coba untuk kedatangan tamu. Iksannya berhasil untuk di pick up. Namun Adrian bakal kedatangan tamu lagi, di mana musuh di depan sana masih tentunya menggunakan senjata geber. Double vector dari Rap bakal ditembakkan ke arah depan begitu aja. Korban bakal coba untuk menjatuhkan, namun di bawah Rapnya pun tumbang. 2 orang Puya 19 dari tunggu sekarat. Di atas juga ada Ardeka yang coba untuk backup, namun di sisi lain Adrian masih bisa untuk diselamatkan. Zoom lebih tepatnya menjadi tim terparti, lemparkan satu granat matang ke depan. Kenzie-nya pun tumbang, namun di sisi lain tepatnya ada Ram lagi harus terjatuh di belakang. Puyanya tumbang begitu aja di pick up, namun Zoom emang datang bener-bener tepat banget di area yang cukup pecah antara dua tim. Namun di sisi lain ada Rans yang bakal coba untuk join to fight lagi kali ini, Juli. Oke, ada Rans kali ini bakalan join lagi, tembakan demi tembakan, memancing tim lain. Respon gol cukup baik dari seorang Putra, Alok pun sudah mulai diaktifkan, coba untuk memulihkan dirinya, namun Otang tidak terselamatkan. 3 player aktif tersisa dari teman-teman tim Zoom kali ini harus menahan gencaran demi gencaran dari tim lainnya, di mana Lukman di arah luar berhasil terpick off begitu saja. Rans kali ini masih dengan posisi yang cukup santai, tembakan demi tembakan sudah mulai dilemparkan ke arah teman-teman dari tim Zoom. Bahkan 2 player lainnya coba untuk melakukan satu upaya rush, di backup dari jauh sama seorang Rama. Tembakan yang cukup legit kali ini berhasil memulangkan, dan tadi di sisi lain gue lihat ada granat-granat
yang mampu memulakan beberapa player. Namun serangan balasan, lu jual, gua beli dari teman-teman Dragon Phoenix pun sudah hadir menjadi third party di arah belakang. Malahan teman-teman dari tim Rans kali ini posisinya jadi lumayan kejepit. Iya, betul banget. Selain zona bakal menyusut, di belakang juga masih ada Dragon Phoenix yang sebenarnya udah buyah dengan 8 box eliminasi. Ya, emang udah banyak. Nggak bakal tinggal diam ketika ada dua tim yang bakal saling bersinggungan di depan mereka. Terlebih lagi daripada Dewa yang masih hidup dengan 3 player yang aktif banget 3 orang ini. Namun di sisi lain bakal coba untuk bergerak naik dan nggak bakal tinggal diam begitu ya tim-tim lain. Harus terjatuh malnya. Galang berhasil mendapatkan Iki dengan senjata Mac2B. Hati-hati. Di sisi lain juga ada Brian. Namun Mal kali ini sakit banget men, terkena headshot tuh di depan. Sakit banget, langsung cosplay, langsung diaktifkan begitu saja. Namun kita lihat ini gila banget. Zona keempat, menit ke-15, 11 tim masih ada di Kalahari. Ini posisi yang nggak gitu enak buat teman-teman di Dragon Phoenix karena mereka ada di patahan yang cukup curam juga. Namun di Getron kali ini harus benar-benar berusaha untuk mencari tempat yang lebih aman lagi. Zonanya sakit banget dan itu dia terhimpit zona dengan banyaknya hujan peluru dari arah yang lain itu nggak bisa menyelamatkan mereka dan harus puas di posisi ke-9. Rans di sisi lain pun ini bagus banget sih. Susana dan teman-temannya dapetin posisi yang sangat enak sebenarnya kalau kita lihat untuk memotong rotasi dari arah musuhnya. Di sisi lain poin 69 dalam bahaya. Susana bener-bener ini dia ngebukain info, visionnya jadi bener-bener luas banget buat teman-teman di Dragon Phoenix. Walaupun menurut gua kita lihat dari minimapnya di mana mereka cukup jauh juga dari zona, sementara yang lainnya sudah mulai lebih dekat ke arah circle selanjutnya. Dan ini mau nggak mau teman-teman dari Dragon Phoenix nggak boleh nunggu lagi karena mereka juga sudah menghabisi yang ada di belakangnya. Jadi udah cukup bersih harusnya. Masih ada poin 69 sebenarnya, cuman poin 69 juga menurut gua bakalan lebih fokus ke arah circle terlebih dahulu sih karena kita sudah mendengar ada suara-suara sirine yang mana zona selanjutnya akan mulai jalan lagi dan udah nggak bisa ditelan lagi harusnya si Azuri. Ya ini si Iksan ya, kalau nggak salah dia baru hidup lebih menit tereliminasi. Namun saya bakal coba untuk pecah war di mana RRQ. Rupanya Razor udah natis mayat di atas sana. 4 orang masih utuh, di bawah juga masih ada Dewa serta juga Embiar yang bakal coba untuk bergerak masuk ke arah mereka. Ini bakal pecah di arah yang cukup sempit seperti ini. Sekarang bakal coba untuk diaktifkan masuk ke kandang macan. 2 orang depan sana digeber. Razor yang menjadi tumbang, Dewa pun tumbang begitu aja. Bakalkah kedatangan namu karena dari belakang masih ada Zeus mencoba untuk dipetakin begitu aja. 4 orang di sini bosku, ditabrak lagi dengan vehicle di arah depan dan tumbang begitu aja. Ember Epsilonnya 3 tim tersisa. Gratis masih bakal bertahan hidup. Mal sendirian dengan darah cukup sekarang, tetapi poin 69 yang tadi gue natis bakal bertahan hidup sejauh mungkin dan masih utuh 4 orang. Granat masuk berhasil mencoba untuk setup posisi, terumbang lagi dan lagi oleh granatnya. Maybe kali ini menumpangkan begitu aja. Ada 2 orang di bawah didatangi oleh kapten terpati di bawah bumi. Razor kali ini dari belakang harus terjatuh. Sementara daripada itu Maybe bakal coba untuk natis. Mal dengan senjata Mac2B-nya meninggalkan 1 orang tersisa di belakang sana dari Void membagi vision 1 melawan 1. Kali ini bakal coba untuk adu mekanik di area sedekat ini. Hati-hati. Senjata MG7 bakal mendatangkan tangan geber begitu berhasil dipaksa dari sana masih boleh cepat Dragon Phoenix di posisi dan buya di tangan RRQ.